Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Kajian ilmiah metafisika tasawuf Islam. Kali ini adalah edisi yang ke-8. Yang kita bahas adalah tentang pentingnya sanad ilmu. Karena tentang ini adalah tentang cara mendekatkan diri, munajat ke hadirat Allah Ta'ala, maka kita mesti pelajari variabel-variabel yang bisa mengilmiahkan sehingga bisa kita terima sebagai interpretasi yang logis, yang nalar, yang itu sifatnya vertikal hubunganmu antara kita dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau ilmu jasmani, ilmu lahiriah tidak kita bahas di sini. Karena kalau ilmu jasmani asal cocok, asal bisa kamu pakai, ya bisa dipakai. Itu nama ilmu jasmani. Misalkan ilmu masak, nah kita nggak perlu tahu dari mana ujungnya yang ngasih ilmu masak ini, masak nasi goreng misalkan. Asalkan dari siapapun kita ambil manfaatnya, cocok dengan seleranya, ya cocok, pakai saja. Ilmu apapun itu yang sifatnya jasmaniah, horizontal. Tapi yang kita bahas di sini adalah ilmu yang sifatnya vertikal untuk munajahmu ke hadirat Allah Ta'ala. Maka vertikal itu mesti jelas jalurnya, mesti jelas jalannya. Karena dari atas ke bawah ada jalur, maka dari bawah ke atas pun mesti lewat jalur yang sama. Kalau ada istilah yang populer itu banyak jalan menuju Roma, itu jalan horizontal. Gak bisa lewat depan, bisa samping, gak bisa samping, bisa lewat belakang, itu horizontal. Tapi kalau atas ke bawah, dari bawah masih ke atas, kan gitu. Dan dari pendekatan ilmiah, kita mesti tahu dari mana jalur ilmu turun itu. Maka dari situ pula lah jalur ilmu kita untuk naik ke hadirat Allah Ta'ala. Maka istilah ini populer disebut dengan tasawuf kuno sebagai sanad. Tapi kalau exact science ya kita sebut sebagai jalur. Nah, seperti itu. Ilmu sendiri, ilmu yang mengatasnamakan, mengaku-ngaku agama itu banyak versinya, banyaknya klaim, banyaknya aliran, kepercayaan, mazhab, golongan, kemudian selera, kemudian macam-macam komunitas, organisasi. Itu sah-sah saja, namanya itu keyakinan orang. Tapi kalau yang turun dari sisi Allah Ta'ala, mesti satu. Jika Allah menghampiri alam manusia lewat nurnya, yang disebut dengan nurun ala nur, yang nurnya itu adalah Rasulullah yang bukan manusia tapi menempati manusia sehingga wujudnya menjadi manusia, maka seluruh agama secara praktikal turunnya risalah Allah itu mesti lewat Rasul atau Rasulullah. Tidak ada satupun agama yang tidak lewat Rasulullah. Ada Rasulullah Muhammad, Rasulullah Isa, Rasulullah Musa, Rasulullah Ibrahim, dan banyak lagi. Ada ratusan dan ribuan. Walaupun yang kita kenal namanya mungkin ada 25 Rasul. Tapi jangan salah, ada zaman agama kuno, ada zaman agama monoteism, ada zaman agama tauhid, ada pula agama di akhir zaman. Nah, istilah Rasul atau Rasulullah itu dari zaman kuno sampai dengan zaman momentum yaitu Nabi Muhammad, istilahnya adalah Rasul atau Rasulullah. Nah, yang di zaman kita sekarang ini, zaman kita sendiri, ternyata Rasulullah itu tidak banyak dikupas. Apa itu Rasulullah? Siapa itu Rasulullah? Apa dan bagaimana kita nggak banyak memahami. Dikiranya Rasulullah itu manusia, sehingga mengiranya Rasulullah nggak ada lagi di zaman ini. Rasulullah itu loh, Rasulullah itu adalah nurnya Allah loh. Mana mungkin sampai kepada Allah tanpa lewat nurnya? Karena yang sampai kepada Allah adalah nurnya sendiri, yaitu Rasulullah itu. Makanya Allah dan Rasulullah tidak terpisahkan. Bahkan itu termaktub dalam dua kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah dan Rasulullah itu tidak terpisahkan. Dia satu. Mohon maaf, dia dua tapi satu, dia satu tapi dua. Nah gitu.
Mohon dicermati dengan bijak. Matahari dan sinarnya, matahari berkekalan dengan sinarnya. Yang sampai dengan matahari adalah sinarnya. Kita kenal matahari pun wajib lewat sinarnya. Kita nggak akan kenal matahari tanpa lewat sinarnya. Yang sampai matahari adalah sinarnya sendiri. Apapun tidak bisa sampai pada matahari kecuali sinarnya sendiri. Untuk menuju matahari maka mesti lewat sinarnya. Dan harus beradaptasi menjadi sinarnya. Karena selama engkau masih menjadi manusia atau apapun itu, kamu tidak pernah bisa sampai kepada matahari. Karena yang sampai pada matahari adalah sinarnya sendiri. Maka logisnya, engkau harus temukan dulu sinarnya. Engkau harus adaptasi dengan sinarnya. Engkau mesti merambat beserta dengan sinarnya. Engkau mesti beradaptasi menjadi sinarnya. Barulah sinarnya bisa kembali kepada sumber mataharinya. Demikian analog akan Allah Ta'ala juga. Menuju Allah mesti lewat sinarnya atau Rasulullah. Maka engkau mesti temukan Rasulullah di zamanmu sendiri. Jika engkau tidak ketemu Rasulullah, maka engkau pun tidak akan sampai pada Allah. Itu konklusinya. Impossible, mustahil kalau engkau niatnya menuju Allah Ta'ala, tapi tidak lewat Rasulullah. Enggak ada cerita itu. Maka yang mengira Rasulullah tidak ada di zaman ini itu sangat keliru fatal. Karena dia enggak memahami narasi, prolog, penerangan ilmiah, penjelasan ilmiah tentang apa itu Rasulullah. Walaupun sebutan Rasulullah di akhir zaman ini nggak disebut Rasul, tapi Nabi sampaikan ada pewarisnya. Al ulama warasatul anbiya lah. Maka jika ada ulama atau faktor atau seseorang atau siapapun itu, oknum X misalkan, diwarisi oleh yang mewarisi, maka warisannya itu otomatis dimiliki sama yang diwarisi. Nah, itu saja. Isinya pun sama. Yang dipunyai yang mewariskan itu pasti akan dimiliki sama yang diwariskan. Nah, Rasulullah itu menempati manusia, maka wujudnya manusia. Jika manusia itu mewariskan isi dadanya kepada estafet selanjutnya, maka pindahlah kepada orang yang diwarisi. Walaupun wujudnya beda orang, tapi isinya yang dimiliki yang mewariskan itu pindah kepada yang diwariskan. Itulah al-ulama waris. Jika manusia itu adalah Nabi Muhammad, isinya adalah Rasulullah Muhammad yang bukan manusia. Jika Nabi Muhammad mewariskan kepada seseorang, maka isi dadanya Nabi Muhammad yang Rasulullah itu pun akan pindah kepada wadah selanjutnya. Demikian juga yang orang itu mewariskan pada estafet selanjutnya, maka pun pindah lagi kepada wujud wadah selanjutnya. Jikapun akan terus demikian, pindah-pindah wadah di setiap zamannya, tapi isinya adalah unsur yang sama. Air ditaruh botol, dipindah ke mangkok, karena masa kontraknya botol itu habis, expired, maka air itu pindah tempat menjadi mangkok. Bentuknya pun menjadi mangkok wujudnya, zahirnya. Kalau masanya mangkok pun expired, dipindah lagi ke gelas, wujudnya air pun jadi gelas. Dipindah ke kendi pun wujudnya menjadi kendi, demikian seterusnya. Tapi in prinsip isinya pun sama. Maka istilah waris itu mesti kita pahami. Rasulullah itu bukan manusia, tapi wujudnya menyerupai manusia karena dia dikenali wujudnya saat menempati wujud zahir manusia. Maka siapakah Rasulullah di akhir zaman ini? Yaitu orang yang mewarisi estafet Rasulullah Muhammad yang sama menyambung. Dari Rasulullah Muhammad waris kepada A, waris kepada B, waris kepada C, sampai ketemu pewaris di zamanmu sendiri. Maka itulah pentingnya engkau menelusuri nasab ilmu agama yang kau pelajari itu mesti jelas. Turun dari mana, jalur mana. Kalau jalurnya putus, maka gelombangnya pun pasti putus. Nah, di sini ada istilah waris dan ada amanah. Waris itu mutlak, yang dipunyai pewaris pasti akan sama dengan yang dimiliki yang mewariskan. Tapi kalau amanah itu tidak harus mewarisi, karena dia disuruh, itu amanah. Dia diperintah, itu amanah. Ya seperti itulah, itu amanah. Tapi kalau mewarisi, itu dia pertanggungjawabkan kepada seluruh yang mewariskan sebelumnya. Itu dia. Jadi
sanad ilmu harus jelas kalau itu ilmu vertikalmu menuju Allah Ta'ala. Kalau sanadnya putus, jalurnya putus, estafetnya putus, ya pasti jalanmu ya putus. Maka carilah ilmu yang kata Imam Ghazali, yang gurumu, yang guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, dari guru ke gurunya, sampai berakhir akan Rasulullah Muhammad. Dan Rasulullah tidak terdinding dari Allah Ta'ala. Maka carilah guru yang itu ada sanad waris dari Rasulullah Muhammad. Yang itu bisa kita temukan di Tarekatullah. Kalau asal ilmu pinggir jalan, asal keramat, asal bisa ini, bisa itu, wah, itu pekerjaannya jin, pekerjaannya iblis, itu bikin tipuan-tipuan gitu, sihir-sihir gitu. Nah, jangan pakai yang itulah, pasti sesat itu, karena kamu pasti akan turun kelas, gak tambah mendekat naik gelombang, kau malah turun kelas, turun ke dimensi yang lebih rendah. Di antara banyak tarekat pun, ya pastilah ada yang waris satu mutlak. Nah, tapi ada juga yang banyak mengaku waris, boleh-boleh saja. Tapi yang waris pasti yang diwarisi, bukan yang mengklaim. Nah, klaim itu banyak. Kalau klaim, status quo banyak. Semua pasti mengklaim tarekatnya benar. Punya aku benar, punyamu salah. Itu begitu. Sederhana saja. Jika Allah itu mutlak, maka mesti beserta faktor mutlak atau unsur mutlak yang sampai kepada mutlak. Nah, yang bisa menerangkan mutlak pasti yang sampai pada mutlak. Relatif yang nggak sampai mutlak itu nggak mungkin bisa menerangkan mutlak. Itu fisik, ilmu logis nalar. Nah, yang bisa menerangkan mutlaknya Allah Ta'ala itu pasti yang telah sampai dimensi mutlak. Dan nggak sembarang orang bisa menceritakan tentang kemutlakan itu. Pasti nanti ada kajian relatif. Di atas langit Pak, masih ada langit Bang. Itu masih relatif. X per Y ada nilainya Z. Kalau matematika begitu. Tapi kalau X per tak terhingga atau mutlak, maka hasilnya adalah 0. Maka seluruh ilmu relatif dibandingkan mutlak, maka 0 atau 0 atau zong atau kosong. Nah, itu bedanya. Relatif dibandingkan relatif ada angkanya, ada pembandingnya. Tapi kalau relatifmu dibandingkan dengan mutlak, maka hasilnya 0. Maka ketika orang telah sampai pada dimensi mutlak, alam mutlak, maka dia hanya mau yang mutlak saja. Seluruhnya nggak mau lagi. Relatif pun hilang menjadi 0. Maka kata Nabi, al-aslamu ya'lu wa la yu'lalai, sangat tinggi dan tidak melebihinya karena mutlak. Dan Islam itu ilmiun wa amalun, sangat ilmiah, logis, nalar, sesuai dengan akalmu, nalarmu, dan sesuai dengan hukum ilmu, pasti ilmu eksakta, dan bisa diriset, bisa dianalisa, dan wa amaliun, bisa dibuktikan. Maka jalur nasab ilmu itu mesti jelas terang benderang dari mana kemana, sehingga kamu yang ada di zaman ini yang terpaut beda zaman 1500 tahun dengan zaman Nabi, engkau harus cari tahu jalur nasab ilmumu, jalur gurumu, karena tidak sembarang guru yang bisa mengantarkanmu kepada Allah Ta'ala. Hanya guru yang waris, yang mewarisi gelombang nur Allah, nurun ala nur, pembawa estafet wasilah yang bisa menghantarkanmu kepada Allah Ta'ala. Bukan pengantar, bukan perantara, tapi penghantar. Hubunganmu langsung lewat guru itu. Guru yang sama dengan isinya dada Rasulullah Muhammad. Maka berguru kepada air yang berwujud botol, itu akan sama dengan air yang dulunya berwujud kendi. Pindah-pindah wujudnya, pindah-pindah rupanya, beda-beda zaman, beda fisik zahirnya, tapi karena isinya adalah air yang sama, maka gurumu sebetulnya adalah guru yang sama dengan gurunya Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang bisa sampai kepada Allah mestilah Rasulullah, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan menuju Roma. Roma itu ya di sebelahnya Madura sana. Tapi kalau untuk Allah mesti naik ke ars yang maha tinggi, maha agung, maha rahasia. Jalanmu yang mesti lewat itu juga. Jika Allah menghampir alamnya manusia lewat Rasulullah, maka pulangmu menuju Allah pun mesti lewat Rasulullah juga. Pakailah yang dipakai Allah untuk turun ke dunia, maka pakailah jalan itu untuk bisa engkau naik ke akhirat, ke ujung akhirat yang malik yaumiddin, yaitu pulang ke hadirat Allah dengan keadaan yang menang, ridho dan diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim ma'rifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah, kobarkan semangat kebangkitan
agar kita tidak loyo, kita tidak bodoh-bodoh, kita tidak dikerjain orang, tidak dimanfaatkan orang. Jadilah pribadi yang merdeka yang bisa pulang ke hadirat Allah Ta'ala. Jangan lupa ikuti uraian-uraian ilmiah kami di FB, WA, YouTube, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Dan bagi yang berniat serius ingin belajar, silahkan hubungi admin, bantu share uraian taklim ma'rifat ini kemana-mana agar banyak saudara lain yang ikut tercerahkan. Jika jalanmu menuju Allah Ta'ala tidak kau temukan atau putus, maka kau pun tidak akan sampai pada Tuhan. Maka carilah wasilah yang estafetnya sama menyambung dari Rasulullah sendiri. Karena hanya lewat Rasulullah Muhammad yang bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi demikian, salam taklim ma'rifat, ilahi anta maksudi, waridha kamar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.